Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi ulasan materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja, kayaknya relevan banget buat kita semua. Pernah nggak sih ngerasa, duh, aku udah beneran dewasa belum ya? Nah, pas banget, kita bakal ngebedah sebuah dokumen digital yang judulnya bener-bener tepat sasaran, menjadi pribadi yang matang dan dewasa. Langsung aja kita bahas yuk. Pertanyaannya tuh gini, apa sih artinya menjadi sosok dewasa? Kelihatannya simpel ya, tapi aslinya dalam banget loh. Maksudnya dewasa itu kan bukan cuma sekedar nambah umur atau ngerayain ulang tahun tiap tahun kan. Ini lebih ke gimana sih mental dan emosi kita berkembang waktu ngerespon realita dunia sehari-hari. Makanya, lewat dokumen yang mau kita ulas hari ini, kita bakal cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, masuk ke bagian pertama, menuju pribadi yang matang. Kita bakal lihat gimana topik yang sebetulnya filosofis banget ini dibungkus secara modern lewat sebuah unggahan akademik. Nah, coba perhatiin deh. Menariknya, ringkasan dan judul dari dokumen ini ternyata dibantu disempurnakan sama AI atau kecerdasan buatan loh. Keren banget kan? Jadi kayak ada perpaduan unik gitu. Kebijaksanaan manusia tentang arti kedewasaan dipoles sama teknologi masa kini biar lebih gampang dicerna sama kita-kita yang baca. Lanjut ke bagian kedua, profil dokumen digital. Di sini kita bakal ngulik sedikit soal jejak digital dokumen ini. Siapa sih yang baca? Dan seberapa besar dampaknya di dunia maya? Jadi, dokumen akademik ini diunggah sama akun bernama Kadarusman Maro ke sebuah platform berbagi dokumen. Kalau dilihat sekilas ya, mungkin kelihatan kayak dokumen PDF biasa yang sering banget kita temuin di internet. Tapi, tunggu dulu jangan salah, dokumen yang satu ini benar-benar punya daya tarik yang luar biasa di kalangan pembaca online. Biar saya kasih tahu ya, 3.000 tayangan. Serius, buat sebuah unggahan spesifik yang isinya kata pengantar akademik, angka 3.000 itu sama sekali nggak main-main. Ini jadi bukti nyata kalau emang banyak banget orang di luar sana, mungkin mahasiswa, profesional, atau sekedar pembelajar mandiri, yang benar-benar pengen tahu dan belajar gimana caranya mematangkan diri secara psikologis. Nggak cuma tayangannya yang banyak, dokumen ini totalnya ada 14 halaman. Ini bukan sekedar kutipan motivasi satu kalimat yang biasa kita lewatkan di media sosial ya. 14 halaman bacaan substansial. Artinya apa? Orang-orang itu beneran rela ngeluangin waktu dan fokus mereka buat baca sesuatu yang berbobot demi pengembangan diri mereka. Luar biasa sih ini. Dan kejutan gak berhenti di situ aja. Coba tebak ratingnya. 100%. Ya, sempurna. Walaupun memang ini penilaian dari pembaca awalnya, tapi angka 100% ini nunjukin kalau mereka tuh puas banget sama isinya. Materinya bener-bener beresonansi dan ngena banget buat siapapun yang lagi nyari pencerahan soal proses pendewasaan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, isi kata pengantar. Mari kita bedah lebih dalam. Sebenarnya apa sih isi spesifik dari halaman dokumen yang lagi kita omongin ini? Kutipan ini tuh bener-bener merangkum esensi isinya dengan sangat pas. Bunyinya, dokumen tersebut merupakan kata pengantar untuk makalah tentang pribadi yang bertumbuh dewasa. Simpel banget kan? Tapi justru kalimat inilah yang jadi fondasi utama ulasan kita hari ini. Ibaratnya, ini tuh semacam pintu gerbang buat masuk ke kerangka pemikiran yang jauh lebih besar. Poin krusialnya adalah, kita harus paham apa makna dari kata makalah di konteks ini. Makalah itu kan karya tulis akademik yang isinya argumen dan analisis mendalam ya. Jadi, penulisnya ini nggak cuma asal curhat aja. Mereka itu lagi nyusun sebuah kerangka berpikir yang benar-benar terstruktur dan ilmiah tentang proses panjang kita buat jadi manusia dewasa. Kita masuk ke bagian keempat, ekosistem berbagi pengetahuan. Terus gimana sih gaya pembelajar zaman sekarang berinteraksi sama teks akademik kayak gini di lingkungan digital? Kalau zaman dulu kita cuma bisa baca pasif, sekarang beda banget. Di platform modern kayak gini, ruang baca tuh dinamis banget. Kita punya kendali penuh buat mengunduh, nyimpen ke perpustakaan pribadi, nge-share ke teman, mencetak, sampai bisa nanya langsung ke AI buat bantu merangkum teksnya. Gila nggak tuh? Ekosistem digital ini benar-benar bikin kita jauh lebih cepat paham waktu nyerna literatur yang agak berat. Aksesnya juga makin dipermudah dengan fitur pencarian yang super lengkap, plus ada tawaran akses uji coba gratis selama 30 hari. Ini ngebuktiin satu hal penting, hambatan buat dapet ilmu yang dalam, kayak topik kedewasaan ini, sekarang udah turun drastis. Siapa aja yang emang haus ilmu bisa menggali sumber pengetahuan secara jauh lebih terbuka. Dan pastinya, literatur zaman sekarang tuh nggak cuma hidup menyendiri dalam ruang hampa. Semuanya udah terintegrasi langsung sama jejaring sosial populer kayak Instagram, Facebook, dan juga Pinterest.
Jadi, ilmu-ilmu akademik yang mendalam pun bisa dengan gampang masuk ke lini masa publik kita, memicu diskusi seru, dan pastinya nyebarin wawasan positif di internet. Nah, ngeliat fakta kalau ada ribuan orang yang secara aktif nyari dan baca makalah digital soal kedewasaan ini, bikin kita mikir kan? Kalau Anda sendiri, gimana sih cara mengejar pertumbuhan pribadi selama ini? Apa lewat teks akademik kayak gini, asyik diskusi bareng teman, atau mungkin sekedar merenung sendiri setiap harinya? Yang pasti, proses bertumbuh itu adalah perjalanan seumur hidup yang nggak pernah benar-benar selesai. Oke deh, terima kasih banyak udah ngikutin sesi ulasan kita kali ini. Semoga wawasan hari ini bisa jadi pemantik semangat Anda supaya terus belajar dan jadi pribadi yang jauh lebih matang. Sampai jumpa lagi.